Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Dreams we are designing, time to stand up. Nama Kevin Dix bakar besi akhir-akhir ini memang sedang melonjak seperti ombak yang tak pernah berhenti menghempas. Berita datang silih bertambah dekat, tak henti-hentinya menghantam perhatian banyak orang. Kali ini juga laporan positif dari Kevin Dix langsung. Dia menginformasikan langsung mengenai waktu pengambilan sumpah WNI yang mungkin akan segera dilakukan sebentar lagi jika tak ada kendala. Selain itu, bek FC Copenhagen tersebut juga menyepil rencana PSSI yang ternyata mengupayakan lebih dari kata PSSI. Mungkin ini memang sengaja buat kejutan, tahu-taunya dibongkar sama orangnya, jika kemungkinan bisa debut lebih awal saat menjamu Jepang. Di sisi lain, Moriyasu baru saja resmi merilis nama-nama anak asuhnya yang dipanggil ke skuad Samurai Biru, yang tentunya untuk menghadapi Indonesia. Tapi ternyata ada sedikit perubahan dari list-list sebelumnya. Ada yang masuk, ada juga pemain bintang yang keluar. Nampaknya strategi darinya juga akan sedikit berbeda saat menjamu Indonesia nanti. Lantas seperti apa efek masuknya Kevin Dix dan bagaimana Moriyasu menyusun strategi baru? Mari kita bahas. Sejatinya di tanggal 7 ini Kevin Dix melakukan sumpah WNI di Kedubes Denmark, seperti yang sudah di-spill oleh PSSI. Tentu itulah yang sangat dinanti-nantikan pecinta sepak bola tanah air, dan PSSI juga sudah menyatakan akan mengusahakan Kevin Dix agar bisa debut saat menghadapi Arab Saudi. Buat lawan Jepang akan sangat susah menurut PSSI. Namun siapa sangka, hari ini tanggal 7 kemungkinannya kecil untuk melakukan sumpah karena klubnya FC Copenhagen ada jadwal kompetisi Eropa Conference League menghadapi Başakşehir, yang laganya juga akan berlangsung di hari yang sama. Dan pemain berdarah Ambon itu juga harus tetap siap untuk membela klubnya, mengingat ia merupakan pemain inti yang perannya cukup krusial bagi tim. Mengenai hal itu, Kevin Dix ternyata sudah mengkonfirmasi sendiri jika ia harus menjalani laga tersebut, tapi pengambilan sumpahnya juga tak lupa ia harap akan segera selesai. Hal itu diketahui dari seorang fans Indo yang bertanya di kolom komentar Instagram eksklusif dan ternyata dijawab oleh Dix. Besok aku ada permainan lagi, Liga Konferensi versus Istanbul Başakşehir, tapi sangat segera memang, aku akan terus mengirimkanmu ke pelanggan, tulis komentarnya saat ditranslate. Dari situ kelihatan kalau PSSI nampaknya akan memberikan kejutan-kejutan baru lagi yang memang ditutup-tutupi dan biasanya baru terbongkar di detik-detik akhir. Seperti saat Mesilgers dan Eliano, tiba-tiba PSSI sudah di luar negeri buat pengambilan sumpah. Tapi buat Kevin Dix, masih belum kelihatan bocor kode-kode dari PSSI tentang kejutannya atau memang ditutup rapat-rapat biar gak keceplosan. Namun ternyata, kabar ini malah dibocorkan langsung oleh Kevin Dix lewat story Instagram khusus pelanggan berbayar. Di sana Bang Kevin membalas pertanyaan fansnya yang menanyakan tentang berita debutnya bersama Indonesia yang kabarnya akan berlangsung ketika menjamu Arab Saudi. Tapi Dix justru mengungkapkan semuanya. Menurutnya, PSSI akan mengupayakan untuk menghadapi Jepang, bukan hanya Arab Saudi, namun dengan catatan jika semuanya sesuai rencana. Federasi dan aku sedang usaha semaksimal mungkin supaya aku bisa bermain untuk Indonesia pada 15 November nanti. Semoga semuanya berjalan lancar dan saya bisa bermain melawan Jepang dan Arab Saudi, karena itu memang rencananya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan jika memang rencana PSSI terkait Kevin Dix untuk melawan Jepang, tapi yang diungkapkan ke publik cuma lawan Arab.
Ini sih jelas akan jadi kejutan sih, dan masih cukup realistis memang. Bahkan mungkin PSSI kini sudah di Denmark, sebab kalau sesuai jadwalnya harusnya sudah OTW, atau kemungkinan secara diam-diam juga melakukannya. Entah deh, pokoknya yang penting bisa debut secepatnya. Dan H-7 kan hari terakhir pendaftaran. Jadi mungkin nanti malam habis laga atau sudah disumpah, langsung perpindahan federasi plus daftarkan ke AFC. Semoga saja begitu, ya kan? Jepang baru mengumumkan skuadnya dan ada yang berbeda. Selain Indonesia yang skuadnya bisa jadi berubah karena ada Kevin Dix tadi, nama-nama yang dibawa oleh Hajime Moriyasu juga akan berbeda dan untuk starting line up-nya juga pasti berubah, entah sedikit atau banyak. Tanggal 7 November ini Moriyasu resmi mengumumkan skuadnya yang bisa dilihat dari Instagram resmi Asosiasi Sepak Bola Jepang, tapi isinya tulisan aksara sana semua, gak ada translate-nya. Tapi tenang aja teman-teman, kalian bisa lihat di sini kami juga udah nemu yang sudah bisa dibaca nih. Bintang-bintang Eropa seperti Kaoru Mitoma, Minamino, Kubo, dan lainnya tetap dipanggil. Namun ini juga agak sedikit perbedaan dibanding matchday bulan lalu, yakni striker mereka Ayase Ueda yang ternyata beneran gak dipanggil karena cedera saat membela klubnya. Tanpa adanya ujung tombak utama, pasti strategi Moriyasu akan sedikit berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Striker Jepang masih banyak yang berkualitas seperti Koki Ogawa yang merupakan teman baik Kelvin Verdonk di klub Belanda. Namun gaya mainnya pasti nggak sama. Di satu sisi skuad asuhan Moriyasu juga ada tambahan kekuatan teman-teman. Kapten utama Samurai Biru Wataru Endo akhirnya comeback lagi setelah bulan lalu gak dipanggil karena cedera. Jelas, bintang Liverpool ini akan jadi ancaman tersendiri di lini tengah, terutama saat mereka membangun serangan. Endo bisa jadi pengalir bola yang bagus di lini tengah. Makanya kami tak bisa bohong jika skuad timnas memang sangat membutuhkan Kevin Dix untuk menahan gempuran-gempuran tersebut. Skuad Garuda makin mewah, full Eropa. Moriyasu akan makin seneng. Jika semuanya sesuai target dan Bang KDB alias Kevin Dix bakar besi bisa main, tentu ini akan jadi angin yang cukup segar bagi kita semua untuk melihat skuad Garuda diisi oleh starting full Eropa. Mengingat pemain berdarah Ambon itu bisa bermain di segala posisi lini belakang, entah itu back tengah maupun full back kanan kiri, tentu ini akan jadi opsi yang sangat bagus buat Coach Shin untuk mengisi posisi yang memang belum kuat. Namun lini belakang sendiri sebenarnya sudah cukup kuat secara harga pasaran, namun terkadang belum sesuai ekspektasi karena tak perform. Nah, dengan adanya Mas-Mas Ambon inilah bisa jadi opsi utama untuk menjegal penyerangan Samurai Biru. Dan bisa nih startingnya full pemain keturunan, ya kan? Selain itu, Moriyasu pastinya akan senang juga nggak sih? Soalnya kan dia pernah bilang, jika ingin mengajak Indonesia ke Piala Dunia bareng Jepang, Kevin Dix pasti bisa membantu Indonesia untuk mewujudkannya. Bukan nggak mungkin kita menahan skuad Samurai Biru buat meyakinkan langkah ke depannya. Dan buat Moriyasu, kami minta tolong ngalah dikit dong biar sama-sama lolos kita nih, ya kan? Jadi itulah kemungkinan Kevin Dix debut yang ternyata ini kejutan dari PSSI. Dan semoga saja semuanya berjalan lancar. Pokoknya harus berjuang ekstra sampai detik-detik terakhir sebelum pendaftaran ditutup deh, biar saat menjamu Jepang untuk menahan gempuran mereka. Tapi kembali lagi, kita juga wajib bersiap jika nantinya Kevin Dix gagal debut lawan Jepang. Shin Taeyong harus tetap berjuang menggunakan skuad yang sekarang, tetap berjuang hingga titik darah penghabisan.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.